warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa sahabata tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Syaikhul Qadir Al-Jilani wa jamil awliyatis Syekh Syubakir jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat abana wa ummatina wa jatina masyayikhina wa liman kana lahu haqqun alina wa fatihadil qaryah khususan muallif sesepuh kita sedaya ghafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu-ibu ingkang minulya, khususnya segenap keluarga besar Takmir Masjid Al-Mansur Kelurahan Campurjo yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah dalam bab Adabun Naumi. Kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Faida arotta mongko tetkalane ngarepake sira an-nauma ing turu fabsud mongko mbebero sira firasaka ing lemek sira mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat wanam lan turu sira ala yaminika ing atase tengen sira kama yujau kaya oleh den iringaken sapa almayyitu mayit fi lahdihi ing dalem luwang landak. Sengaja dalam kesempatan ini kami sampaikan adabun naum, tata krama, sopan santun, tata cara, etika di dalam pelaksanaan tidur. Begitu perhatiannya Islam dalam kehidupan kita, sampai turu diatur, sampai tidur pun ada etikanya, ada tata kramane. Yang pertama, ini kan sederhana sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tidak paham dan tidak mengerti kalau itu bagian daripada tuntunan agama. Pertama adalah fabsud firasaka mustaqbilal kiblah, menyiapkan untuk tidur menghadap ke kiblat. Wanam ala yaminika kama yudja'ul mayyit fi lahdihi. Posisi tidur menurut kitab niki sebagaimana posisinya mayit. Jadi sirahe nyang lor, miring madhep kulon. Sebab niki dawuhipun teng mriki wa'lam anna nauma mithlul mauti wal yaqdata mithlul ba'thi. Orang tidur itu sebagaimana kayak mayit, sementara bangun tidur sebagaimana kita dibangunkan dari alam kubur. Nek kita niku turune lak mboten madhep kiblat, madhep TV. Di mana TV-nya itu menghadap, di situ kita menghadap untuk tidur. Maka di saat itu yang terjadi, catatan terakhir dalam kehidupan kita kalau seandainya tidak dibangunkan adalah melihat sinetron. Catatannya kuwi. Sing sinetron apa judulnya? Ikatan Cinta. Sinten niku namine?
Sapa jenenge? Manopo Ikatan Cinta. Amanda Manopo. Ya Allah. Wa'lam anna nauma mithlul mauti wal yaqdota mithlul ba'thi. Mengapa wala'allallah yakbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan lil qa'i bi antanama ala taharatin. Satu ya, kita siapkan tidur menghadap kiblat sebagaimana orang posisinya dimakapkan atau di alam kubur silai yang lor madhep kiblat lajeng sikile teng kidul. Tujuannya apa? Yaitu tadi karena tidur itu menyamai mati. Sementara bangun tidur menyamai kita dibangkitkan dari alam kubur. Dulu pernah kami sampaikan di dalam kitab tafsir Yasin bahwa fase kehidupan kita itu hari ini adalah fase yang kedua. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, kita hari ini dihidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian nanti kita mati, dimatikan. Mati ora karepe dhewe lho nggih. Itu ada yang memprogram. Tsumma yuhyikum lah. Yuhyikum ini nanti kita dibangkitkan. Tsumma yuhyikum. Sementara dulu kami sampaikan fase yang ketiga setelah mati, kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, semua makhluk manusia ini akan dibangkitkan. Urip maneh tapi cek lemes. Maka di saat dibangkitkannya mayit-mayit dari alam kubur inilah yang dimaksud dino kiamat. Lemes, kemudian dunia akan gelap, sepi, sunyi selama 40 tahun. Setelah itu dikasih hujan air seperti air spermanya laki-laki selama 40 hari, baru manusia itu bangkit kembali, seger atau hidup kembali. Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian nanti akan kembali kepada Allah sesuai dengan amal soleh, amal kebaikannya, sesuai dengan perbuatannya. Akhirnya dalam tafsir Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Berarti nek wong paham kali isi dari surat Yasin iki kadang-kadang susah, nangis, kudune yo sedih di saat mendengar itu. Tapi yo seneng di saat baca ayat hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Sok rabi ketemu untuk midodari, sing wedok entuk midodoro. Misale ngoten. Makanya ada yang mengatakan nikah itu syariat yang pertama dan syariat yang terakhir. Pertama karena itu yang melakukan Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa. Yang terakhir tidak ada aktivitas apapun di surga kecuali hanya nikah, nikah dan nikah. Bahkan kemarin juga kami sampaikan kalau jatahnya seorang laki-laki sekian puluh midodari, tapi nek ngladeni ya mungkin prakteknya kayak sekakel listrik gitu aja. Sekali ceklek sitok mekan kabeh. Kira-kira cara nyekel sitok kabeh ngrasa kabeh ngoten mawon. Kira-kira ngoten mawon. Ini hanya gambaran sederhana aja. Sitoke nyekel sitok liyane yo krasa kabeh. Nyetrum kabeh lah ngoten mawon. Kinten-kinten mawon.
Jadi itu yang pertama, annan nauma mithlul mauti wal yaqdata mithlul ba'thi. Mengapa di saat itu kok dianjurkan supaya begitu? Wala Allah yakbidu ruhaka fi lailatika. Menawa-menawa siapa tahu di saat kita tidur itu Allah Ta'ala tidak menghendaki mboten ngersakne untuk dibangunkan alias bablas. Pak tangi Pak tangi mati. Bune tangi Pak sedo mati. Itu kan nggih kathah cerita semacam itu. Makanya dengan adanya memposisikan diri sebagaimana mayit, fakun musta'iddan lil qaih. Maka cepat-cepat cawis-cawis persiapan. Fakun musta'iddan itu persiapan. Bahwa tidur itu persiapan mati. Kemudian yang kedua, selain menyiapkan diri memposisikan sebagaimana mayit, yang kedua bi antanama kelawan yen to turu sira ala taharatin ing ngatasé suci. Jadi diupayakan di saat kita mau tidur itu wudu dulu. Senajan kok demek ya batal misale, tapi ya wudu. Bab kami sendiri yang mempraktekkan biasanya nek cenderungnya orang yang sudah ngantuk itu kan males wudu, apalagi kalau dikasih wudu biasanya malah rasido turu. Tapi nek jenenge ngantuk mangkah turu mawon. Jadi bi antanama ala taharatin, itu yang kedua. Jadi diupayakan di saat kita tidur itu dalam kondisi suci. Niki wudu termasuk nggih. Nggih sakjane nek cara tertipe nggih wudu, tapi kadang-kadang yo kedemek barang ngoten nggih. Wong ngeten nggih, jangankan tidur mohon maaf. Kalau kita juga mau hubungan layaknya suami istri ya memang sebaiknya juga wudu. Senajan nanti pada saatnya juga bersentuhan. Ya memang itu tuntunan. Yes. Dini masalah engko bar buang air. Wis pokoke wudu ngoten mawon. Ya sak mampune mawon. Nggih. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga watakunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Yang ketiga watakunu lan ono apa wasiyatuka wasiat ira iku maktubatan den tulis tahta ra'sika ono ngisor-ngisore sirah sira. Lah ini yang mungkin tidak pernah orang lakukan. Jadi yang ketiga itu adabnya orang yang tidur itu setiap mau tidur menulis wasiat. Diselengi sore bantal. Tawa di yes ngoten mawon. Itu tidak umum ya. Wasiat tulung aku nek mati utangku nyang kono sakmene. Tulung saurne. Aku wasiat bahwa saya nadar untuk ini dan itu. Saya wasiat ini dan itu. Kadang-kadang biasanya orang yang tertib ngeten ini malah gak mati-mati. Jadi main bolak-balik wasiat, baik manggah urip ngono. Terus kadung sawahe didum, kebone didum. Wis megap-megap ngono, urip neh, gak sida neh. Akhirnya sesuk sadar neh dirubah neh, gak sida wis. Itu yang ketiga. Ini maksud saya nanti begini, ada beberapa poin yang bisa kita sambungkan dengan situasi saat ini. Watana mata iban minadzunubi mustafiron aziman alla yauda ila maksiatin. Yang keempat,
adabun naum adalah sebisa mungkin kita istighfar datang Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan, jaluk ngapura, dan niat untuk tidak mengulangi kemaksiatan. Ini lebih pada bagaimana kita setiap mau tidur itu bermuhasabah. Muhasabah itu apa toh? Berintrospeksi, mengevaluasi diri. Sehingga apa yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Lagu ini siapa nih kok? Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi. Terus bangun tidur lagi. Wong turu wae. Istighfar niki sebenarnya tidak hanya sekedar kita kan barusan ada perubahan tahun. Kita bukan berarti mohon maaf, kita bukan berarti sebenarnya oh ini tahunnya ini tidak. Kita hanya bagaimana kita mau muhasabah, kita mau introspeksi. Lah yo to kok wis 2022 padahal 2021 lagi winginane kok cepet men. Lah niku hanya introspeksi. Bukan kita itu niat untuk berbangga dengan tahun baru yang itu notabene-nya itu tidak. Tapi kita mendorong agar kita bermuhasabah. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita kontribusikan, seberapa yang sudah kita keluarkan. Misalnya ngeten, jenengan wis entek beras pirang kental setahun iki, dihitung wis entek berapa rupiah, berapa juta, sudah menghabiskan oksigen, nafas, menikmati nikmatnya Allah Ta'ala, menikmati fasilitasnya Allah Ta'ala. Jenengan hitung sudah sekian triliun yang sudah kita ambil manfaatnya. Tapi sementara apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, muhasabah. Niku tujuannya namun ya Allah, ket isu aku mau kok gur ngrasani wong tok ya. Insyaallah nek ibu-ibu istiqomah mboten enten. Amin ya robbal alamin. Cara enek wong gak teko iki mau. Utawa enek ya paling nggon niku 1, 2 dan seterusnya, 3, 4. Ini muhasabah. Astagfirullahaladzim, aku mau kok iso gak sadar getak bojoku sampai goblok dada. Misalnya ngoten. Misalnya Allah ya'uda ila maksiatin. Selain daripada kita menyesali niat untuk tidak mengulangi kemaksiatan, wa'zim alal khairi li jami'il muslimin in ba'atsakallahu ta'ala. Nah niki selanjutnya di saat panjenengan mau tidur jenengan niat engko nanti besok sewaktu-waktu saya dibangunkan oleh Allah, diberi kehidupan lagi, saya akan berbuat baik. Wa'zim lan nejo sira alal khairi ing atase gawe bagus li jami'il muslimina maring sekabehane wong Islam in ba'atsakallahu ta'ala lamun nangeake ing sira sapa Allah taala. Sehingga ini tertib mulai dari posisi tidur, kemudian kita menyiapkan diri dalam kondisi suci, menulis wasiat, istighfar menyesali perbuatan maksiat, niat untuk tidak mengulangi lagi, serta menyengaja untuk berbuat baik bila mana dibangunkan oleh Allah. Misalnya malam tidur, insyaallah sesuk aku arepe melok ngaji, misalnya ngoten.
Seandainya ternyata panjenengan kebablasan, mboten panjenengan lah, wong mboten mawon nggih. Nah, kebablasan ternyata malam sudah niat besok hari Senin saya mau ngaji, bismillah. Terus turu plek. Maka di saat orang itu niat ngaji dan ternyata tidak dibangunkan, maka catatan akhir dari kehidupan panjenengan niat ngaji, niat ngaji, niat ngaji. Sak teruse. Wis entuk ganjaran. Makanya dalam kitab Salalimul Fudola itu ada cerita yang menceritakan ada seorang ulama yang posisi gerah, ngoten nggih, posisi sakit, kemudian disambangi kali setunggalipun koncone, dibesuk oleh temannya agar kemudian setelah dibesuk ada komunikasi omong-omongan yang intinya, Kang, sampean dalam kondisi sakit yang parah, sampean niat sak wayah-wayah waras aku arepe berangkat haji. Sewaktu-waktu saya sembuh nanti saya akan berangkat haji. Karena mungkin hajinya ulama yang di dalam cerita kitab itu kan tidak sama dengan kita. Kalau kita hajinya kan butuh waktu, sana mungkin sewaktu-waktu bisa. Yaitu sehingga tidak diberi kesembuhan dan akhirnya meninggal, maka catatan yang terakhir orang itu adalah niat untuk berangkat haji. Dan nek niku wau terakhir sinetron apa wau jenenge? Ikatan Cinta, ya berarti ya ikatan cinta, ikatan cinta. Manopo Amanda Manopo lali niku. Sering kali kula dep-depan, cuma mereka teng TV aku yang jobo. Wa tadzakkar annaka satuja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan laisa maka illa amaluka wala tujza illa bisa'ika. Hikmah di antara mengapa posisi tidur itu kayak orang meninggal itu hanya menggambarkan bahwa orang yang ada di luang landak, fillah di luang landak itu ya ada yang ada di kuburan itu kan wahidan hali ijen, faridan dewe, kan tidak ada temannya dan tidak ada yang mau menemani. Maka di sini akan menumbuhkan jiwa merasa lemah pada kehidupan kita. Tidak ada yang menemani illa amaluka wala tujza bisa'ika wala tujza bisa illa bisa'ika. Ora enek sing ngancani, ndak ada yang nemani kecuali hanya amal perbuatane dewe. Sudah. Ini hikmahnya. Pun adab. Kemudian wala tas tajlib an-nauma takallufan bitamhidil firas al-wati'ati. Kula waca mawon. Ngeten, wala tas tajlib lan ojo narik sira an-nauma ing turu takallufan kelawan merdi tenanan bimah bitamhidil firasi kelawan beber lemek alwati ati kang empuk. Awake dhewe gak iso niki. Awake dhewe niki nek turu aja dipenak-penakne. Dipenak-penakne niku koyok semacam betul-betul sing betul-betul dinikmati. Sebabnya napa fa innan nauma ta'tilul hayat. Orang yang tidur itu ta'tilul hayat nyuwungake urip illa idza kanat yaqdhatuka wabalan alika fanaumuka salamatun lidinik. Intinya dengan tidur yang dinyenyakkan, artinya tidur sing koyok dipenak-penakne tenanan itu akan melalaikan pada kehidupan kita. Nah, sehingga maksudnya nggih turu normal ngoten mawon. Kecuali mungkin
karena ada perlakuan khusus yang mungkin harus begitu. Bab kadang-kadang kita niki wong turu penak mawon turu ora penak mawon digugah. Angel apa maneh kok penak ngoten lho. Bon. Terus mengke kula akhiri wa'lam anna laila wan naharu arbaun wa isruna sa'atan. Ini yang sering kami sampaikan datang panjenengan. Wa'lam lan warwa sira anna laila setuhune sewengi wan naharu lan awan iku arbaun papat wa isruna lan 20 apa sa'atan jame fala yakun mongko aja ana sira aja ana apa naumuka turu sira billaili ana ing wengi wan nahari lan awan iku aktara luwih akeh min tamani saatin tinimbang 8 jam fayakfika mongko cukup ing sira in istalamun urip sira masalan upamane sittina ing swidak apa sanatan tauni antudai'a apa sanatan tanu apa antudai'a yen to nibaake sira minha saking swidak isrina ing 20 apane sanatan taune wa utawi isrina sanatan iku thulutsu umrika sepertelune umur sira. Ini yang sering kami sampaikan bahwa upayakan bahwa dalam sehari semalam itu ada 24 jam arbaun wa isruna sa'atan. Sehari semalam alokasi waktu 24 jam. Sementara kita diharapkan untuk tidak tidur siang maupun malam lebih dari aktara min thamanina sa'atan, lebih dari 8 jam. Jadi jangan lebih dari 8 jam. Kalau kita hitung ngeten, anggap aja panjenengan tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ini subuh, berarti sudah 7 jam. Kalau siang mungkin ditambah 1 jam, siangnya 1 jam. Kalau siangnya tidur 2 jam, berarti paling tidak kita tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 tambah 2 tadi siang. Kalau siang tidak tidur sama sekali, berarti mulai jam 8, 10, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Atau mungkin jam 3 bangun sampai jam 4 tidak tidur, kemudian bar subuh turunnya sak jam. Malah gak oleh. Pun niki keterangan ngeten. Artinya apa? Niki yang sering kami sampaikan didasari dengan kitab yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwasannya posisi kita harus pandai-pandainya membagi waktu untuk tidur, ibadah dan bekerja. 24 jam, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja. Bekerja, ibadah, istirahat. Sehingga bila mana ada orang yang usianya 60, di saat tidurnya 8 jam dalam sehari semalam, maka sepertiga dari umur adalah untuk tidur. Ini kula perjelas keteranganipun. Kemudian saya potong sampai pada adab yang lain. Kemudian Allahumma bismika ahya wa amut, niki termasuk donga di saat wakul inda naumika bismika rabbi wa dhatu jambi wa bismika arfa'ahu faufir li dambi. Terus indal ba'thi yauma tub'atu ibadak Allahumma bismika ahya wa amut, misalnya ngoten itu kok.
di saat saya masih kecil dulu nek tiyang sepuh sing penting pokok dungane maca bismillah. Maca donga ben gak di ganggu karo setan. Donga anu ben gak dimangan, ben gak diwangi setan. Mosok setan ngewangi mangan kan nggih mboten. Hanya itu cara-cara orang tua dulu di dalam mengajarkan kepada anaknya. Pun para hadirin wal hadirat, ibu-ibu ingkang minulya, itu yang paling pokok selain daripada adab-adab di saat kita mau tidur dan termasuk doanya. Datang mriki nek ngomong nek donga panjang sekali, termasuk di dalam kitab ini diterangkan Allahumma min syarri kulli syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un ikdi annid-din wa aghnini minal faqr. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamadu wa mahya'in amataha faghfir laha wa in ahyaitaha fafadha biha tahfadu biha ibadaka sholihin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aikidi fi ahabbas sa'ilaka fasta'milni bihabil a'mal ilaika liqaribunaka zulfa wa tub adani ala sukhtika budan as'aluka fatu'tiya wa astaghfiruka fataghfir li wa a'udzuka fastajibu li. Kemudian tsumma qra ayat al-kursi wa amana rasul ila akhir surah wal ikhlas wal muawwidzatain wa tabarakal mulku wal yahud an-nauma ala dzikrillah wa ala taharatin. Pun gak sida turu niki jenengan. Lah dungane ngene iki. Niki dungane piyantun-piyantun Imam Ghazali nglampahi kados mekaten. Kados Mbah Abdul Karim Lirboyo niku sarene mboten natos menyiapkan sebagaimana orang yang betul-betul tidur hampir setiap sarene niku tidak sengaja keturun. Hampir keturun, nanti koyok ngaji keturun. Awake dhewe siap-siap turu tenanan. Seakan kan koyok kewajiban. Tapi mbah yai sepuh niku lebih banyak tertidur daripada betul-betul tidur. Karena memang nggih niku wau. Ini dari beberapa doa, kemudian banyak lagi adab-adab yang bisa kita pahami. Namun niki wau, yang pertama kita menghadap ke kiblat, menyiapkan diri, toharoh, suci, nulis wasiat, kemudian kita istighfar, menyesali dengan perbuatan, menyengaja untuk berbuat baik. Insya Allah niat untuk berbuat baik sewaktu-waktu atau bila mana dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi. Bab itu tadi, tidur bagaikan orang yang mati, kemudian bangun bagaikan kita dibangunkan dari alam kubur. Jadi kiamat itu maknanya dibangkitkannya manusia dari alam kubur, itu namanya kiamat. Bukan terus di saat rame-rame itu kiamat, tidak. Nah, di saat trompetan pertama maka manusia mati semua, kondisi gelap selama 40 tahun. Kemudian setelah sunyi sepi, lah niki tidak ada yang hidup, termasuk nanti malaikat Israfil juga akan mati, meninggal. Walaupun toh sing nompet sangkakala, yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil juga akan wafat, juga akan mati, juga meninggal.
sepi, kemudian dihidupkan lagi di trompet yang kedua, maka manusia akan wa nufikha fis suri. Nika sing surat Yasin niku pripun? Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajzati ila rabbihim. Yang leres nggih, nggih niku dalam surat Yasin ada tiupan, ada dua tiupan antara satu dengan yang satunya. Sementara niku yang kami maksud bahwa apa yang kami sampaikan ini tidur di tahun 2021, ayo 2022 kita niat untuk berbuat baik. 2022 sisa hidup kita niati untuk selalu bersikap dan berperilaku beramal soleh. Wis mbuh saisa-isane. Ngoten mawon. Nggih, terus pripun malih? Cara tahun kemarin sholatnya mungkin masih biarpet. Ya dua-dua ini ya akeh biare tinimbang pete. Ya mungkin kalau tahun 2021 kemarin awake dhewe belum bisa menempatkan diri, maka bagaimana kita bisa menempatkan diri? Likulli maqalin makom. Saya sering menyampaikan likulli maqamin maqal wa likulli maqalin makom. Setiap tempat ada kalimat yang tepat, setiap kalimat yang tepat disampaikan di tempat yang tepat. Cara wong Jawa iso rumangsa aja rumangsa iso. Niku kata-kata mutiara penak likulli maqamin maqal. Di satu tempat itu ada kalimat yang tepat. Jenengan nek badhe dawuh, badhe matur, badhe ngomong ya deloken nggone. Bolak-balik kula matur deloken nggone. Matur kakunge. Ya situasinya ya yang pas. Di saat kira-kira suaminya fresh, santai, nyantai, lagi matur, wis mulih kerja kesel. Ditambah beban. Makanya likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada kalimat yang tepat. Likulli maqalin makom. Begitu juga sebaliknya, ada tempat yang dimana ada kalimat yang bisa ditempatkan di waktu yang juga tepat. Iso rumangsa aja rumangsa iso. Nggih niku yang jelas sebelum tidur kita istighfar itu maknanya evaluasi. Setelah tidur, sebelum tidur kita niat untuk berbuat baik, namanya kita mencoba untuk berkomitmen bersama, komitmen dalam diri kita, janji kepada diri kita masing-masing bagaimana ke depan kita lebih baik. Allahumma amin. Makaten nggih. Nggih. Matur nuwun. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo. Kalau niat saya itu niat baiknya. Nggih. Kalau mau tidur niat baik nih. Nggih. Niat baik itu global apa dirinci terus sendiri. Matur nuwun. Kalau umpamanya kepengen saya janjian dengan seseorang, ternyata besoknya lupa itu termasuk. Nggih. Matur nuwun. Jadi di sini hanya diterangkan secara global, wa'zim lan nejo sira alal khairi ing atase gawe bagus li jami'il muslimina maring sekabehane wong Islam in ba'atsaka lamun nangekake sapa Allah taala. Jadi kita dalam persiapan tidur kita niat untuk berbuat baik. Bila mana berbuat baik kepada orang muslim atau berbuat baik kepada manusia, bila mana nanti kita dibangkitkan atau dibangunkan dari tidur. Artinya pokok yang penting dengan niat api secara umum, tidak harus secara rinci. Insyaallah aku nek ditangekne aku arepe ngibadah ngoten mawon pun sae to nggih. Aku arepe ngaji
Aku arep deres Quran. Kadang-kadang munculnya niku lah pas loro tok niku. Nah, aku nek pas luwara ngono wis sesuk aku arep ngaji yang anu istiqomah sregep saiki. Wis waras yo lali niku wau. Niki artinya niat baik saja secara global, tidak harus saranji. Niat baik lho nggih. Tidak nadar. Tidak nadar. Niat baik. Penak omong ngaten mawon. Jadi berbuat baik niku napa nggih secara umum khairun nas anfa'uhum linnas. Api-api menungso manusia yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Memberikan manfaat lho nggih. Jangan cara Jawane aweh manfaat. Jangan menggunakan kemanfaatan. Kalau dalam Qur'annya dipun dawaken fa ammaz zabatu fayadhabu jufaa wa amma ma yang faunnas fayamkuthu fil ardi. Ini sering kami sampaikan. Seseorang itu kalau bisa memberikan manfaat maka akan kekal. Tapi kalau mengambil manfaat bagaikan kayak untruk buih yang pada akhirnya juga akan hilang. Fa ammaz zabatu fayadhabu jufaa. Untruk ini kan gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya untuk orang. Hilang. Tapi wa amma yang faunnas, sesuatu yang memberikan manfaat terhadap manusia lain, cukup bentuknya apa? Fayamkuthu fil ardi, akan kekal di atas bumi. Dene kok lali, ya ora apa-apa, nglali. Wong poso Ramadan lali bar mangan tek rong wakul. Lali gak apa-apa, lali. Mangan wareg. Loh, Kang sampean gak poso to? Ya Allah, lali aku. Lah terus piye kadung rong wakul iki? Gak apa-apa. Ndak apa-apa. Ini termasuk anugerah, kenikmatan yang tidak bisa mboten napa. Apa mungkin? Ya mungkin saja manusia. Poso-poso Ramadan dadak bae hubungan suami istri. Kumpul. Poso bar ping 3. Upamane, upama mawon. Ya wis nek gak 3 gak trimo ping 5 ngoten mawon. Nah, misalnya. Ternyata baru kelingan. Lah Allah, ki mak Ramadan to. Lali. Lali nggih, lali. Ndak apa-apa. Apa mungkin? Mungkin saja wong jenenge manusia. Wong namanya manusia. Tapi kalau ngelali, lah niki lain pembahasannya. Lali dengan ngelali. Kalau lali memang di makfu di ngapura. Sampun ada lagi? Cukup? Cekap nggih. Alhamdulillah matur nuwun. Nyun pangapunten niki wau ketepatan agak terlambat karena bersamaan dengan hari amal bakti kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Penak among ulang tahun yang ke-76. Demikian yang bisa kami haturkan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Niki sengaja kitab kula beto niki kitabe bapak kula. Niki kitab tulisan tangan. Tulisan tangan bapak kula niku telaten nulis kitab ditulis tangan zaman semanten nembel aren nih kok nggih. Sakniki pun banyak fasilitas tapi males nulis. Wis mutune wong sakniki gak kaya wong biyen. Nah, wis sakniki wis kabeh HP. Bon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma akshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.